site. Bukan cuma cover both side, tapi prinsip dasar jurnalistik. Iya. Dan ketika itu tidak terpenuhi, Dewan Pers bisa take down konten itu kapan saja. Nah, belum selesai kontroversi Undang-Undang ITE ini, udah muncul lagi gitu. Perpres yang punya potensi untuk Membungkam suara rakyat. membungkam lagi gitu. Kan ya ini pembungkaman kalau menurut gue sih. Balik lagi. Pak Jokowi, tolong Pak Jokowi. Lu ntar bikin hashtag tuh Jokowi ya kan. Jangan ditandatangan dulu Pak. Iya. Di review dulu baik-baik. Nah, Bapak itu kan dia punya banyak tenaga ahli. Mudah-mudah lagi. Halo kawan-kawan ya kan, jumpa lagi dengan kita Thomas dan Lewi di kanal yang nggak kita sangka-sangka ada. Itulah. Di kata Mas John. Ternyata ada kanal ini. Ternyata kanalnya ada ya kan. Tapi sekarang Terancam gulung tikar. belum tikar ya kan. Anjir, belum sempet viral. Udah ada thread. Terancam punah lah. Terancam punah. Iya. Sebenarnya bukan kita doang. Banyak Konten-konten kreator yang terancam punah. terancam alih profesi. Gara-gara Perpres jurnalisme berkualitas. perpres tentang ini publisher right. Publisher rights. Namanya sih keren, publisher right. Itu produknya Dewan Pers. Belum diresmikan, belum ditandatangan Pak Presiden. Tapi kemungkinan besar sudah akan ya. Nah, nggak tahu gua. Minggu ini udah ada di mejanya, kalau nggak salah. Tapi ya, dengar-dengar katanya ada beberapa hal yang meresahkan ya, Le, terkait rancangan perpres ini, Le, yang bisa bikin banyak konten kreator jadi gulung tikar, Le. Ada beberapa, tapi gua nggak mau ngulas terlalu dalam, takutnya serius. Tapi emang ada beberapa sih. Misalkan tuh satu terkait sama izin mengutip. Misalkan seorang konten kreator itu mau mengutip berita dari salah satu media nasional. Nah, menurut Perpres itu harus ada sudah diizinkan dulu baru bisa dipublish. Jadi itu salah satu tujuannya emang baik, tapi untuk apa ya? Untuk meredam berita-berita hoax, berita-berita miring yang nggak jelas lah. Tapi di lain sisi bisa juga buat konten kreator baru itu konten susah, kreator lama juga. susah banget. Bukan cuma yang baru, Le. Boro-boro gue kenal sama orang di kantor berita situ. Sini, gue minta izinnya kemana ya? Ke satpamnya gue. Ketemu satpamnya, dia mau ketemu siapa? Iya, jadi di satu sisi memang mungkin kesannya menyaring berita-berita hoax atau apa gitu ya, tapi di sisi lain juga tidak memperhatikan imbasnya kepada orang-orang yang bikin konten. Ya sekarang lo bisa bayangkan aja, misalnya ada berita apa gitu kan, atau dia menginformasikan sesuatu yang namanya awam. Betul. Ya kan? Mungkin ya kayak masalah inilah, kalau jurnal ini kan terkait dengan ini kan apa, prinsip-prinsip jurnalistik yang baik. Itu jadi ada pasal yang bilang bahwa sebuah konten atau berita tuh harus menganut cover both side. Bukan cuma cover both side, tapi prinsip dasar jurnalistik. Iya. Dan ketika itu tidak terpenuhi, Dewan Pers bisa take down konten itu kapan saja. Nah, sekarang konten kreator mana yang paham tentang jurnalistik, Le? Untuk jurnalisme yang dilakukan oleh masyarakat awam kayak gue, kagak ada. Gue berani bilang sebagian besar gak ada. Nggak ada. Emang ada yang pernah dilatih sama Dewan Pers buat latihan jurnalistik? Nah itu maksudnya. Kreator lu agak ngadep son. Itu maksud gue. Ya, capek juga di sini.
Iya kan? Artinya eh, kira-kira memperhatikan itu enggak sih gitu kan? Apa memang itu satu-satunya cara gitu kan? Maksud gue kalau ada berita hoax misalnya nih yang nggak benar gitu kan, kan bisa dilakukan pengecekan misalnya, Hmm, ya kan nggak harus informasinya ditahan duluan gitu, iya, ya kan? benar. Itu maksudnya. Contoh kemarin yang sempat viral juga tuh, Apa? berita jalanan rusak di Lampung yang Hmm. diunggah sama konten kreator Lampung. Ya itu kan nggak cover both side tuh, Iya, ya dia kan kan? cuma menceritakan Keresahan. keresahannya dia bahwa kenyataan di sekitar dia tuh ada yang seperti ini, Hmm. jalannya rusak, Iya. gitu kan. Emang dia ada wawancara ke dinas PU-nya Lampung kan nggak ada. Iya. Artinya kan pemberitaan atau informasi eh, yang muncul di media-media atau video-video independen Ah, itu kan memang secara spontan mungkin ya. uhui dong, Uhuy. bukan mungkin, uhui. secara, secara spontan tuh disampaikan karena memang ya itulah keresahan realnya gitu kan. Iya. Nah, gue nggak kebayang kalau itu terjadi misalkan di Indonesia Timur di mana ya memang apa ya banyak masalah sosial di sana. Misalkan ada seseorang gitu konten kreator dia mengulas masalah kelaparan, kekeringan. Ini di daerah gue ada kekeringan. Hmm. Terus karena nggak cover buat saya, Dewan Pers bisa take down itu kapan aja. Itu Jadi dia. kenyataannya nggak bisa kelihatan sama publik, nggak bisa kelihatan sama mungkin pemerintah pusat. Jadi pemerintah daerah mungkin bisa telepon Dewan Pers. Hmm. Wah ini beritanya nggak ngaco nih, ngaco nih, nggak Iya. cover buat saya. Hmm. Tolong di take down. Jadi bisa apa ya? Ya menutup lagi-lagi pembungkaman lah kalau menurut gua. Menutupi kenyataan yang ada. Bahasanya ya sudah itu gitu. Ya kan membungkam orang-orang yang memang kita nggak tahu kan. Maksudnya orang memberitakan keresahan itu kan tujuannya macam-macam. Misalnya untuk didengarkan, karena mungkin mereka udah lapor, udah apa, ternyata nggak digubris, nggak direspon misalnya kan. Nah, akhirnya mereka bikin konten. Kan bisa aja kan, Bisa. jadi kayak semacam pengaduan lah, ya kan? Bukan pemberitaan, tapi lebih ke pengaduan misalnya. Nah, bener. Iya Karena kan? kan banyak juga ya kasus-kasus yang mungkin nggak bisa terdetek sama polisi atau lembaga berwenang, itu akhirnya muncul di medsos baru kedetek. Itu kan terjadi lah. Beberapa beberapa waktu yang lalu misalnya kasus apa sih yang akhirnya viral dulu baru ditanganin misalnya. Iya, Iya kan? Nah, itu nggak akan ada lagi tuh yang kayak gitu-gitu. Mau nggak mau tuh harus di take down, ya kan? Itu sih. terus kapabilitasnya sejauh mana ya Dewan Pers untuk bisa nyaring kayak gitu ya, misalkan ya, Lu bayangin buat aja. nyaring konten sebelum diunggah. Sehari misalnya 1.000 konten. Dia butuh berapa orang buat nyortir? Iya. Udah gitu yang nyortir juga kita nggak tahu siapa ya kan. Iya kan? Iya, Dia punya kemampuan atau keterampilan atau pengetahuan apa untuk bisa mensortir itu gitu. Ya kan? benar. Itu sih. Tapi ya aneh sih. Maksudnya belum selesai kontroversi undang-undang ITE ini udah muncul lagi gitu. Perpres yang punya potensi untuk Membungkam suara rakyat. membungkam lagi gitu. Kan ya ini pembungkaman kalau menurut gue sih. Terus monopoli juga kalau gue ngeliat. Betul. Kayak tadi itu, kasus ngutip-ngutip itu, mesti perizinan. Terus katanya kalau nggak salah, harus ada bagi hasil ketika di search engine, seorang cari berita, di situ ada pembagian keuntungan antara Hmm. apa namanya itu, antara Google misalnya sama
perusahaan pemberitaan. Dewan Pers juga ikut-ikutan, Dewan Pers ikut juga bagian. mungkin ya. Kontribusinya apa lah ya? Sampai mereka Kontribusinya tuh ngerasa punya hak untuk mereka bikin draft perpres ya. itu padahal itu izinnya gimana ya? Itu email aja gue yakin nggak bakal dibales, belum tentu dibales. Kalau ngurus izin ya, izin ngutip gitu, bakal berapa ratus email sehari itu. ribuan le. Akhirnya jadi banyak tuh nanti konten-konten yang tertunda tuh ya. Iya. Makin hari makin banyak. Nah, Beritanya udah basi, baru bisa naik. iya. Udah gak ada yang nonton. Udah gitu ntar kalau mau kontennya tayang duluan nyogok lagi kan. Wah, bisa jadi gitu. Jadi konten kreator Orang dalam. nyogok orang dalam. Iya. Konten gue jangan di ban ya. Bisa jadi, Iya kan? bisa jadi. Tayang lah gitu kan. Jadi apa? Punya peluang lagi buat menciptakan peluang lagi buat yang kayak gitu-gitu gitu loh. Ngeri ya. Ini ada yang ngajuin ke MK nggak ya? Perpres tuh ke MK nggak? Iya, MK juga ya? Judicial review. Belum viral, udah mau dijegal. Gimana Mas Jon nih? Iya, gimana le? Subscriber aja belum banyak. Subscriber baru cepet, udah mau dijegal. Belum beranak tuh ya. Iya. Masih gitu-gitu aja kan. Lu nggak ini sih, nggak belajar tentang algoritma. Itu juga tuh algoritma tuh yang tadi lu bilang. Algoritma itu kan berubah bro setiap saat. Iya. Jadi ketika gua pelajari algoritmanya, ternyata 2 bulan, 3 bulan berubah lagi. Kalau zaman dulu kan, misalnya nih, itu gampang tuh dulu di YouTube. Misalkan 4-5 tahun lalu lah. Misalkan Justin Bieber lagi ngetrend, udah lo kasih aja hashtag Justin Bieber. Itu bisa jadi trending topik. Keluarnya kata Mas Jon gitu. Iya. Padahal cuma modal hashtag doang Justin Bieber. Mana Justin Bieber ya kan. Nah sekarang, oh iya itu di Perpresnya juga ada Dewan Pers berhak untuk minta informasi perubahan algoritma 28 hari sebelum itu Selambat-lambatnya lagi. Nah, selambat-lambatnya 28 hari sebelum itu diberlakukan. Itu kan gokil. Ibaratnya dia menang konten duluan nih ya. Menang konten duluan. Emang mereka mau bikin konten apa ya? Nggak tahu gua. Dewan Pers. Itu kan aneh. Mau bikin konten apa? Nah, itu. Tadi kita nggak mikir itu kan. Iya kan? Jangan-jangan Ngapain dia mau minta jadi contekan algoritma, coba lu bayangin. Ayo. mereka mau jadi konten kreator juga bro. Itu. Ya, kalau misalnya emang cuma itu tujuannya oke lah gitu kan. Tapi ntar algoritmanya diperjualbelikan gitu. Kayak dulu waktu ujian nasional tuh kan kunci jawabannya gitu. Peluang lagi kan itu. Peluang lagi cuy. Ngeri. Buat konten-konten kreator yang bocoran dong bro. Orang dalam. Bulan depan algoritmanya apa nih yang lagi bakal ini trending? Kita mesti nyari kenalan orang Dewan Pers berarti bro. Iya. Udah, solusinya ketemu tuh. Nggak apa-apa ya, subscriber dikit. Yang penting ada orang dalam cuy. Iya dong. Udah, nggak usah dipikirin. Kata Mas Jon ada terus lah. Dewan Pers. Siapa ya? Ngeri cuy, gila. Ya semoga nanti masalah ini jadi talk show lah di kantor-kantor berita besar juga. Nggak yakin gua. Ya semoga aja. Ada amin kan saudara-saudara? Satu lagi lah, maksud gua gini loh. Ya, secara nggak langsung, ini kan akhirnya jadi kayak semacam badan sensor baru kan? Iya. Terhadap konten-konten yang akan muncul. Iya dong? Iya. Nah, badan sensor yang sekarang aja nih, kalau lu lihat film-film gitu ya, udah bener belum tuh cara nyensornya?
Enggak juga, Nggak juga kan? enggak juga. Banyak tayangan-tayangan nggak mendidik. Orang ngerokok, rokoknya doang burem gitu. Iya. Tetap aja kan orang tahu itu ngerokok. Iya. Belahan tete lah diburem-buremin ya kan. Hmm. Atas nama akhlak ya kan. Nah, cuma ya akhir jadi menurut gua penyensorannya itu membabi buta gitu loh. Iya kan? Nah, bagaimana lu bisa bayangkan orang-orang yang seperti itu nanti yang mungkin juga ya kan akan menjadi orang-orang yang apa istilahnya menyeleksi konten-konten yang masuk, ya kan? Udah nggak asik lagi, cuy. Padahal misalnya nih Ntar orang ngomong anjing, orang ngomong apa gitu kan? Instagram, TikTok tuh lebih lebih bagus gue bilang daripada badan sensor, lembaga sensor Indonesia lah. Jadi kalau di TikTok tuh kalau nggak salah dia nggak boleh sambil ngerokok kalau lagi live streaming. Itu di ban langsung. Nah, itu kan jelas tuh. Jelas. Nggak ada. Jadi nggak ada orang pemandangan orang ngerokok ketika live streaming. Diburem-buremin gitu kan? Di YouTube juga itu ada peraturannya terkait konten yang bisa diunggah atau enggak. Itu ketika kita ngupload konten itu kalau nggak salah ada review 10 menit kan sebelum bisa ditayangin, sebelum bisa ditonton sama publik. Jadi ada waktu jedanya tuh. Itu maksudnya lu bisa bayangkan kan, ketika orang-orang yang sekarang udah jelas-jelas ada di badan sensor itu aja bagaimana mereka menyensor aja sudut pandangnya itu dipertanyakan gitu. Nah, lu bisa bayangkan ketika penyensoran itu nanti juga akan merambah dunia konten kreatif di sosial media, di aplikasi-aplikasi kayak YouTube, iya kan? Iya, lembaga sensor Indonesia aja yang udah berpengalaman bertahun-tahun masih kita rasa kurang. Makanya. Ini baru nih Dewan Pers nih. Itu. Ya, buat yang seneng nanti nonton stand up komedi misalnya jadi nggak lucu lagi tuh pasti banyakkan hilangnya suaranya tuh. Dikat-kat. Dikat-kat, ya. Dipotong-potong, mana sih? Nggak mungkin gitu sih. Ya, pasti di take down. Ya, mereka malasnya. hilang pasti kan. Itu yang gue maksud. Pemberitaan-pemberitaan yang kayak tadi gue bilang, yang justru ada beberapa kasus kayak kemarin menjadi perhatian, menjadi tertangani dengan baik karena viral gitu kan. Sekarang udah nggak ada lagi tuh, karena dianggap hoax, karena dianggap tidak memenuhi standar jurnalistik yang baik, ya kan? Ya itu, jadi semakin menyedihkan gitu. Gue jadi nyesel belajar jurnalistik dulu. Karena jadi tahu yang harus dipenuhi apa aja. Bangke. Take down semua nih kata Mas John. Iya. Kita kan kalau nggak ngutip nggak cover both side. Udah. Iya. Ini kita ngomongin ini aja nggak cover both side sih. Iya kan, tapi kan dia itu ketika orang resah menyampaikan keresahannya pun jadi salah gitu. Kalau nggak konfirmasi sama apa yang diresahkan gitu kan aneh, ya kan? Padahal kan kita cuma ngecap. Iya. Iya lagi. Iya benar. Yang salah aja udah pada tajir kan, main bola. Ntar ujung-ujungnya konten kreator mulai beralih ya kan. Flexing aja udah. Jadi konsultan bro. Flexing, ngeprank. Iya. Yang nggak butuh cover board gitu le. Ngeri kan? Udah nggak berwarna lagi gitu. Nggak kebayang tuh konten-konten kreator yang temanya tuh edukasi bro. Itu kan pasti ngutip
Misalkan sejarah, buku sejarah, dia kan pasti ngutip referensinya ada, buku sejarah, tulisan karya siapa. Iya, itu standarnya juga kan dipertanyakan jadinya. Standar bagus enggaknya sebuah konten gitu kan akhirnya jadi masalah gitu. Gimana? Kalian masih mau jadi konten kreator? Mikir, Aduh, jadi sarjana aja, hmm, kerja kantoran, kerja kantoran, budak oligarki. udah oligarki. Hmm. Is, udah mulai ngawur. Bicara apa kamu? Budak oligarki, ya kan? Ada kaitannya nggak tuh, Le? Hah? Ada kaitannya nggak nih? Ada. Apa? Itu kan yang kerja-kerja di perusahaan-perusahaan pemberitaan juga ada yang punya kuasa buat nentuin tema selanjutnya apa sih buat dibahas. Kenapa mereka nggak bahas materi ini gitu? Jadi ngontrol berita ya? Karena itu kepentingan Oligarki. modalnya, milik modal. Supaya mereka nggak kalah lagi sama konten-konten kreator. Bukannya mikir gitu ya, supaya mereka lebih kreatif itu kayak gimana, tapi berusaha malah menjegal dan membungkam kreativitas anak-anak muda. Iya loh, konten kreator tuh 50% lebih itu anak-anak muda. Iya. Perhatiin aja. Ya itulah. Mereka yang sudah usang itu dengan biadabnya memakai cara-cara yang kasar. Ngawur deh. Makasih ya. Semoga kalian Tetap kreatif. tetap kreatif. Berkaryalah selagi bisa sebelum perpres ini ditandatangani. Nanti kalau dicekal kita dicekal bareng deh. Ya. Ya kan? Ya mau gimana ya? Dan semoga jadi bergulir juga di isunya lah. Iya. Maksudnya mumpung ini masih rancangan kan? Benar. Siapa tahu semakin banyak yang ngomongin, ya kan? Makin didengar. Iya. Kalau nggak dicekal. Iya. Balik lagi. Pak Jokowi, tolong Pak Jokowi. Lu ntar bikin hashtag tuh Jokowi, ya kan? Jangan ditandatangan dulu Pak. Iya. Di review dulu baik-baik. Nah, Bapak kan punya banyak tenaga ahli. Muda-muda lagi. Muda-muda. Nah, ya kan? Jangan-jangan yang muda-muda itu sudah ini juga, udah lupa kalau dia muda. Tambah ngawur. Lu. Ya udah, makasih kawan-kawan ya. Peace.